Pelajaran Usia Balik oleh Asrul Sahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Bapak harap semoga baik-baik saja ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa bersama. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang artinya, kami ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman yang mudah. Nah, sekarang kita lanjut murid-murid sekalian. Apa itu usia balik? Nah, tentu ini sebuah pertanyaan pemantik ya murid-murid sekalian. Kira-kira di benak kalian itu apa itu usia balik? Nah, sekarang kita sama-sama perhatikan gambar. Sekarang yang kalian lihat itu gambar apa, murid-murid sekalian? Ah, itu adalah gambar manusia atau rentetan manusia. Ada bayi, ada anak-anak, ada remaja, ada dewasa sekali, dan ada orang tua. Nah, sekarang kalian itu berada di fase mana anak-anak sekalian? Nah, tentu kita akan menjawab kita berada di fase kanak-kanak. Karena kalian kan masih duduk di kelas 4. Nah, di fase kanak-kanak ya, bukan balita, tapi kanak-kanak. Sebentar lagi kalian akan menuju yang namanya itu usia balik. Sekarang kita lanjut. Usia balik adalah waktu ketika seseorang, baik laki-laki atau perempuan, mencapai kematangan fisik dan mental. Nah, itu adalah pengertian usia balik ya anak-anak, bahwa ketika seorang laki-laki atau perempuan sudah mencapai kematangan fisik dan mental, maka itu sudah dikatakan balik. Nah, tanda-tanda usia balik. Nah, berikut ini Bapak akan menjelaskan tanda-tanda usia balik. 1. Mencapai usia. Jadi sudah mencapai usianya. Nah, pada umumnya usia balik dimulai saat seseorang mencapai usia 9 tahun bagi perempuan. Sedangkan 12 tahun bagi laki-laki. Jadi ketika perempuan itu sudah berusia 9 tahun, itu biasanya sudah mencapai usia balik. Sedangkan laki-laki itu biasanya dia akan balik pada usia 12 tahun. Ya anak-anak. 2. Haid untuk perempuan. Apa itu haid? Jika seorang perempuan mengalami menstruasi atau haid, itu pertanda bahwa dia telah mencapai usia balik. Jadi tanda-tanda yang kedua yaitu haid bagi perempuan. Jadi ada darah yang keluar dari alat kelamin perempuan. Nah, itu menandakan dia sudah haid, maka dia dikatakan sudah balik. Mimpi basah bagi laki-laki. Nah, jika seorang laki-laki mengalami mimpi basah atau ejakulasi saat tidur, ini adalah tanda dia telah mencapai usia balik. Jadi, jika seorang laki-laki mimpi basah atau biasanya laki-laki itu ketika sedang tidur, ada cairan yang dikeluarkan oleh alat kelaminnya, cairan putih, maka dia sudah termasuk mimpi basah
dan dia sudah mencapai usia balik. Jadi ketika kalian nanti sedang tidur dan tiba-tiba ada cairan keluar, bukan cairan kencing ya, tapi cairan putih, nah, maka dikatakan bahwa itu telah mencapai usia balik. Terakhir yaitu kematangan mental. Ya, seorang dianggap telah mencapai usia balik jika ia memahami dan mampu menjalankan kewajiban agama. Jadi ketika dia sudah mampu memahami kewajiban agama, maka biasanya dia sudah masuk dalam kategori mentalnya sudah matang. Dia sudah bisa melakukan sholat, sholat, puasa, dia sudah bisa melakukan puasa, maka mentalnya itu biasanya sudah matang ya. Dan mengerjakan kewajiban agama lain, agama Islam yang lain ya, dan mengerjakan berbagai kewajiban agama Islam lainnya, seperti zakat dan lain sebagainya. Kewajiban agama setelah usia balik. Jadi berikut ini Bapak akan menjelaskan kewajiban agama setelah kita sudah mencapai usia balik. Jadi ada beberapa kewajiban agama yang harus kita kerjakan ya. Nah, setelah mencapai usia balik, seseorang diwajibkan untuk menjalankan kewajiban. Apa itu? Kewajiban agama yang harus kita jalankan yaitu sholat 5 waktu. Jadi ketika usia kita sudah mencapai usia balik, maka sholat tidak harus ditinggalkan. Tapi kita harus mengerjakan sholat dan itu wajib. Jika kita tidak melaksanakan sholat 5 waktu, maka hukumnya berdosa. Nah, yang kedua yaitu kita juga diwajibkan untuk melaksanakan puasa atau berpuasa pada bulan Ramadan. Ya, itu sudah wajib karena usia kita sudah mencapai usia balik. Dan kewajiban agama Islam yang lainnya itu berzakat. Kita memberikan sebagian harta kepada yang membutuhkan. Nah, itu sudah diwajibkan bagi umat Islam yang sudah balik. Mengerjakan haji atau menunaikan haji bagi yang mampu. Nah, bagi yang mampu secara finansial maupun fisik. Jadi bagi yang mampu dan mencapai usia balik, kita harus menunaikan haji jika mampu ya. Nah, sekarang pentingnya usia balik di dalam Islam. Usia balik adalah langkah penting dalam perkembangan kehidupan seseorang. Ini menunjukkan kematangan dan tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban agama. Jadi anak-anak, jika nanti usia kalian sudah mencapai usia balik, kita harus menjalankan kewajiban-kewajiban agama dan segala larangan-larangan Allah itu kita harus hindari dan kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harus kita kerjakan karena itu sudah mencapai kematangan fisik kita secara fisik ya dan mental. Jadi, saat mencapai usia balik, seorang harus bertanggung jawab dalam menjalankan ajaran Islam. Jadi, itu sudah menjadi tanggung jawab kita ya, murid-murid sekalian, ketika sudah mencapai usia balik. Jadi, dosa kita tanggung sendiri ketika kita tidak mengerjakan perintah Allah seperti tadi, puasa, zakat, dan sholat. Nah, itu sudah mencapai kematangan kita untuk harus mengerjakan itu. Ketika kita tidak mengerjakan, itu konsekuensinya dosanya kita tanggung sendiri ya. Jadi marilah kita sama-sama mengerjakan usia balik, makanya mulai dari sekarang perlunya kita belajar tentang sholat, tentang puasa, zakat, dan kewajiban agama lain agar nanti ketika kalian sudah mencapai usia balik, kalian bisa memahami dan mengerjakannya dengan mudah.
Nah, semoga kita bisa menjalankan kewajiban dan menjalankan ajaran Islam dengan baik ya setelah mencapai usia balik, dan perlu kita belajar dengan bersungguh-sungguh tentang agama Islam, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa belajar dan mengerjakan agar nanti ketika kita sudah mencapai usia balik, kita bisa melaksanakan perintah agama dengan baik dan benar, dan segala larangan-larangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisa hindari ya. Jadi terus kita belajar murid-murid sekalian agar supaya nanti ajaran agama bisa kita jalankan dengan baik dan benar. Jadi sampai jumpa di pelajaran selanjutnya ya. Mohon maaf ketika ada kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.